berita dari langit yang ada di Al-Quran itu, dicocokkanlah dia dengan rangkaian kematian Yesus. Dari situlah berangkat bahwa Yesus itu tidaklah sebenarnya disalibkan, tetapi diserupakan. Bible yang mengatakan itu. Riwayat ini di Isa alaihissalam yang diserupakan, sehingga Yesus pun diserupakan. Bukankah begitu? Oh tidak. Al-Quran itu adalah berita dari langit, sedangkan Bible itu adalah berita dari bumi. Beda. Begini, kita jangan mencela-mencela cuma. Lo kok mencela-mencela, itu fakta real kok. Lo kok mencela-mencela? Apakah Lukas menerima firman dari langit? Apakah Markus menerima berita dari langit? Apakah Paulus mendengarkan berita dari langit? Tidak, itu catatan-catatan mereka sendiri. Makanya aku bilang tadi, kalau memang Isa alaihissalam bukanlah Yesus yang dimaksudkan, maka jangan lagi kau membahas-bahas Yesus. Oh tidak bisa. Kenapa? Karena agama Kristen itu datang untuk mengkristenkan umat Islam. Maka kami harus membawa Bible itu, dan ternyata Bible itu menyatakan kalau ada dua Yesus di dalamnya. Lu kok nangis? Sekarang aku tanya. Oke. Gimana ceritanya ini? Jadi kami tidak ada urusan dengan Bible. Sekiranya kami tidak diperintah, sekiranya kami itu tidak menjadi sasaran untuk dikristenkan. Karena kami menjadi sasaran untuk dikristenkan, maka kami membahas Bible. Ternyata di Bible itu ada dua Kristus. Maka Kristus mana yang kami diajak untuk ikuti ke gereja? Sedangkan Yesus Kristus anak Maria tidak pernah ke gereja. Lalu Yesus mana yang harus kami ikuti untuk makan babi? Sementara Yesus anak Maria tidak pernah makan babi. Ayo. Juma, kenapa kau malu? Juma, kenapa kau malu dengan kitabmu? Saya tidak malu dengan kitabku. Al-Quran mengatakan yang dibahas di dalam itu adalah Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Sedangkan Kristen ini bukan Yahudi, bukan Nasara. Sekarang aku tanya dulu kau Juma. Silakan. Ya. Apakah Isa alaihissalam itu orang Arab atau orang Yahudi? Beliau adalah Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel. Dia nabi Bani Israel atau nabi orang Arab? Bani Israel. Bani Israel. Apakah Isa alaihissalam itu menganut agama Yahudi? Yes. Yes. Isa alaihissalam menganut agama Yahudi. Apakah Isa alaihissalam itu adalah nabinya orang Yahudi? Dia adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel. Yes. Yes. Berarti ada Nabi Isa alaihissalam adalah nabinya orang Yahudi dan juga nabinya orang Islam, benar kan? Iya, nabi yang diutus kepada Bani Israel dan diimani oleh umat Islam bahwa nabi ini adalah nabi spesial untuk Bani Israel. Nabi spesial Bani Israel. Yes. Oke. Apakah Isa alaihissalam ini adalah Yesus yang dianggap? Ini kita kayak lagi di BAP, Bang. Ya, kan saya tadi udah bilang ini debat bukan sidang. Ini kayak lagi di sidang gitu. Jangan, cuma ini mengapa Al-Quran mengatakan Isa alaihissalam itu tidak disalib? Yesus itu mengenai penyaliban hanya terjadi pada Yesus. Kenapa kau gabung dengan Yesus? Kan tadi saya sudah mengatakan Nabi Isa bukan Yesus. Itu cerita lo, itu dari talo. Jadi Nabi Isa ini bukan Yesus ya. Berarti ada bukan. Isa, ada Yesus, dua pribadi. Yes. Ya? Yesus dengan Isa dua pribadi yang berbeda. Gagal, Bang Jibril. Iya. Gagal. Sebentar. Iya. Yesus dan Isa dua pribadi yang berbeda. Bapaknya beda, mamanya beda. Yes. Udahlah. Sudah cukup. Udah, mana sini tanda tangan. Enggak ada masalah dengan kami. Yang bermasalah itu Yesus dengan Yesus Kristus dengan Kristus Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Itu yang bermasalah. Itu yang Anda harus renungkan. Yesus anak Maria tidak makan babi, tidak ke gereja, tidak minta dituhankan, tidak minta seluruh bangsa menjadi pengikutnya.
Dia melarang muridnya ke bangsa lain malah. Dia memproklamirkan dia diutusannya kepada domba sesat dari Bani Israel malah. Dia tidak mengenal kitab Roma, Galatia, Filipi, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Petrus, kisah para pewarta. Yesus tidak kenal itu. Sedangkan Kristus yang datang ke padang gurun, dialah yang mensuplai pengajaran kepada Paulus in the gang. Jadi dua Yesus yang berbeda. Boleh kita nanya Juma sedikit lagi? Boleh. Isa alaihissalam membawakan yang namanya kitab Injil, benar? Yes. Kitab Injil itu diberikan kepada Isa alaihissalam. Di mana sekarang kitab itu? Disembunyikan oleh kaumnya Bani Israel. Disembunyikan. Al-Maidah ayat 15. Pada saat zaman Nabi Muhammad masih ada kitab itu? Nggak ada. Nggak ada lagi. Iya. Udah disembunyikan. Kitab yang dipakai Kristen Koptik itu Injil. Jadi Injil ini ditahu Muhammad dari mana? Al-Quran berita langit. Berita langit. Tapi berita langit gitu-gitu aja. Nggak pernah lembarannya diketahui sampai di Arab abad ke-7. Ya, itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Arab. Sebenarnya dia belajar ini Bang, tapi songong. Bentar. Dia sebenarnya belajar ini, tapi songong. Artinya begini, Jibril, apa yang suara dibuat sesangar mungkin. Bukan. Kalian ini apa? Manipulatif. Kenapa kau malu mengakui bahwa kisah Isa alaihissalammu itu adalah representasi kisah Yesus yang tidak benar? Al-Quran kitab dari langit, ketetapan dan hukum-hukum informasi dari langit. Sedangkan Bibelmu itu dari wartawan barat. Mana ada sama? Lucu ente ini. Satu berita dari langit, satu berita dari bumi. Beda dong. Bukanlah Yesus yang dimaksudkan, maka berhentilah engkau membahas Yesus. Masalahnya kami disuruh ikut menjadi pengikut Yesus, tapi ternyata ada dua Yesus. Keberat kali Anda paham. Kurasa ajaranmu malu, kau memalukan Juma. Kenapa kau lucu ente ini? Saudara, Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaumnya Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas toh? Terang toh? Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel kan? Jelas kan? Bukan datang diutus untuk kami, tapi untuk Bani Israel. Tiba-tibanya orang barat datang ke Indonesia, mempengaruhi orang Indonesia untuk menjadi pengikutnya, dan terikutlah saudara-saudara kami. Mereka bernama Kristen. Di dalam kitab mereka diperintahkan untuk diajarkan seluruh bangsa menjadi Kristen. Ya, tunggu dulu. Kalau kami menjadi Kristen ini, kami ikut siapa? Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan untuk menjadi pengikut Kristen. Nah, sedangkan kita dituntut untuk menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Maka kewajiban Anda untuk menjelaskan itu. Sederhana bukan? Bang Suma, aku rasa kita disuruh ikut Kristus yang bangkit dari kubur, Bang. Loh, kok bisa? Kenapa bisa disuruh ikut Kristus yang keluar dari kubur? Kalau memang Isa alaihissalam supaya kita menjadi hamba setan, Bang. Nggak perlu bertengkar. Apanya? Anda datang menjual agama dari barat. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Tunggu dulu.
Kalian mengajarkan kami untuk menjadi pengikut Kristus. Kalian ingin membaptis kami. Kalian ingin memerintahkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Kristus makhluk roh itu. Tunggu dulu. Kami punya akal. Kristus mana yang harus kami ikuti? Siapa yang memerintahkan kita ke gereja? Siapa yang memerintahkan kita nggak sunat, makan babi, menjadi Kristen, menyembah kepada Kristus? Yang ngajarin itu siapa? Jawab dong. Yesus. Di mana Yesus mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Mana dalilnya? Yes. Jadi yang datang kepada Paulus itu yang berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Nah, nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Apa yang diajarkan oleh Paulus bersumber dari buahnya kau dapat melihat mereka memanggil aku Tuhan bermujizat, mengusir setan. Benar. Dari buahnya lah. Sekarang aku tanya sama kau, tunjukkan sama aku di mana buah kejahatan Paulus terhadap yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, yang berbau kejahatan. Mengajarkan bahwa tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Tanya dulu, buahnya, dari buahnya lah akan diketahui itu ajaran sesat atau tidak sesat. Iya, memanggil Yesus Tuhan. Sebentar Juma, kami ini Kristen ini sebentar. Dari buahnya kan. Kristen itu berseliweran di Indonesia ini. Tunjukkan sifat sikap kami orang Kristen ini yang berbau kejahatan, yang salah, tidak yang pernah menyembah Tuhan, tidak pernah menyembah Tuhan. Itu contohnya nih yang tidak dulu, yang bertentangan dengan ajaran kemanusiaan, ya, yang tidak pernah menyembah Tuhan. Tunggulah dulu, ajarannya adalah kan Anda minta saya tunjukkan Kristen kumpulan manusia yang tidak pernah menyembah Tuhan yang benar. Mereka menyembah Tuhan-Tuhanan yang mereka buat sendiri dengan tangan-tangan mereka. Gak itu. Contohnya ajaran aku buah-buah kalian yang kurang baik biar kutunjukkan samamu adalah perintah untuk memperistri sampai dengan 4 orang mengakibatkan terjadinya kecemburuan. Artinya ketidakadilan itu terjadi pada perempuan. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang karena ajaran Tuhan meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Itu bermakna alegoris, metafor, bukan makna tekstual yang sebenarnya. Parah. Itu perintah Yesus, itu ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kalau Kristen kemudian tidak ingin berpoligami, itu sama halnya dia sedang melegalkan persinahan. Oke. Kalau kau bilang bahwa Yesus itu memberitahukan itu kepada orang Israel, benar. Memang pada saat itu Yesus itu adalah beragama Yudaisme. Yesus itu orang Yahudi. Yesus itu melaksanakan ritual Yahudi, benar. Betul sekali. Betul. Jadi memang, tetapi ada perumpamaan diberikan Yesus. Aku juga menjawab tadi perdebatanmu dengan si IGT itu tentang utusan ke-12 rasul. Tentang pergilah ini itu yang pengutusan 12 rasul itu sebenarnya ke-12 rasul itu diperintahkan kepada orang Israel, benar itu. Perintah. Kau ngomong apa? Lalu sebelum kematian Kristus itu dia memang diperintahkan kepada seluruh orang Israel. Tetapi ada diberitahukan dalam perumpamaan tentang raja yang memberikan undangan. Undangan itu sebenarnya perumpamaan itu mengarah kepada undangan
kerajaan surga kepada bangsa Israel, namun bangsa Israel menolaknya. Akhirnya si raja dalam perumpamaan itu mengundang kepada fakir miskin, kepada penjahat. Karena si Mr. X ini yang diundang ini tidak datang, banyak alasan, maka bangsa luarlah yang diundang. Termasuklah si Darel inilah orang luar yang diundang. Orang Israel itu tidak mengenal dan tidak mendapatkan bagian karena dia menolak undangan itu. Itu asumsi. Itu asumsi serigala yang nyamar domba. Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa pula kau tambah-tambahin? Benar, pada saat itu benar. Yesus itu sebenarnya diutus untuk domba sesat di Israel. Namun ketika dia diutus, bangsa Israel menolaknya, meludahinya. Maka undangan itu diberikanlah ke si Darel yang ada di Indonesia di Siborong-borong. Itu pengakuanmu. Kutanya dulu kau, sekarang aku cuma kutanya kau, terangkan samaku makna daripada perumpamaan si raja yang memberikan undangan itu. Apa artinya itu? Raja itu artinya yang memenuhi panggilannya, itulah kami umat Islam. Sebentar, Islam belum diarahkan, belum ditunjukkan ke situ. Islam itu, kalau Anda berbicara mengenai, saudara, ceritakan dulu makna kontekstual perumpamaan raja yang mengundang, tetapi yang diundang nggak datang. Terakhirnya diundangnya para gembel, para bandit penjahat untuk ikut ke pesta itu. Saudara, kalau Anda kemudian mengatakan siapa yang menjadi pengikut Yesus di antara Islam dan Kristen, ya tentu Islam. Jangan. Anda kan berbicara mengenai perumpamaan, ya kan? Jangan sandingkan Islam dengan Yesus. Karena apa? Karena Isa alaihissalam bukanlah pribadi Yesus seperti pertanyaanku tadi. Enggak, ini Anda berbicara mengenai perumpamaan. Anda berbicara mengenai perumpamaan, bukan? Kalau perumpamaan berarti siapapun bisa duduk di situ selama perumpamaan itu benar-benar seumpama. Bukan dipaksakan. Contoh, Yesus syahadatain. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal, la ilaha illallah. Yesus Rasulullah, Islam. Kedua, Yesus mengakui kerasulannya. Islam mengakui kerasulan beliau, kepengutusan beliau. Islam lagi. Ketika sahabat, kau bilang dulu Yesus adalah Islam. Yesus itu, dengar, Yesus mengakui, kan Anda mengatakan saya kan mengatakan Islam atau Kristen nih yang membicarakan tentang perumpamaan itu, yang menggenapi perumpamaan itu. Hanya ada dua kandidat, Islam atau Kristen. Kan begitu. Jadi saya jelaskan, ketika berbicara mengenai Yesus, maka perumpamaan ini harus sama seperti keadaan Yesus. Yesus syahadatain, hidup kekal itulah ilaha illallah, Yohanes 17 nomor 3. Yesus Rasulullah, Yohanes 17 nomor 3. Islam ada di situ, Kristen enggak. Kau bilang Yesus syahadat. Yesus syahadat. Lalu Yesus apa itu? Syahadat. Lalu apa itu? Kalau bukan syahadat, persaksian. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tuh persaksian lo itu. Itu ikrar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu ikrar, itu keteguhan iman. Syarat untuk masuk surga orang Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, benar kan? Betul. 2 kalimat syahadat ini berbunyi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu Islam. Itu Islam. Sekarang umatnya Yesus. Sebentar. Hidup kekalnya umatnya Yesus apa? Syahadat juga. Iya, sebentar dulu ganti. Masalah generasi. Kutanya kau Juma, apakah jika seseorang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul masih bisa masuk surga? Nggak bisa. Nggak bisa. Yes.
Oke, apakah Yesus mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah? Ya tidak bisa, karena Yesus datang membawa ruang lingkup firman yang diterima dari Bapa untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia dan bukan untuk umat Islam. Aneh-aneh ini. Aneh-aneh ini. Saya katakan, saudara, Anda kan berbicara mengenai perumpamaan, jangan melebar kemana-mana. Jadi kalau berbicara mengenai perumpamaan, siapa yang duduk pada perkara itu, Islam atau Kristen? Kita lihat, Yesus syahadatain. Apa syahadatain itu? Kunci untuk masuk surga hidup kekal, kata Yesus, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Itu syahadatain. Persaksian dua hakikat, satu hakikat pengutus, satu hakikat utusan. Oke. Itu kunci masuk surga. Itu konsepnya Yesus. Sekarang itu sesuai dengan konsep Kristen enggak? Gantian. Iya. Sekarang pertanyaan saya, itu sesuai dengan konsep Kristen enggak? Sesuai. Mananya sesuai? Sesuai. Apakah Yesus dengan Yahudi, sebentar, perumpamaan itu menyatakan diundangnya orang-orang si raja, orang Yahudi menolaknya. Undangan itu kepada orang Yahudinya sebenarnya. Orang Yahudi dan orang Yahudi diundang. Kenapa kok saling Yahudi diundang untuk mengimani Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebentar. Undangan itu Yesus berkata dia itu anak Allah. Bahkan malaikat Yesus mengundang orang Yahudi untuk mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Sebagai Tuhan. Ya. Masolang generasi. Yesus mau dikenal bagi Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Ai masolang generasi. Inilah teman-teman, kacau sudah diskusi kalau yang dikedepankan itu dogma. Yesus Yohanes 5 nomor 36. Yesus Yohanes 17 nomor 3. Yesus 17:8 mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Oke, lagi. Dulu. Aku nggak akan lanjut. Aku putus dogmaku, nggak apa-apa lah itu. Tapi aku tanya kau bilang tadi, wah Yesus Rasulullah. Kau bilang begitu kan? Betul. Wah Yesus Rasulullah. Yesus utusan Allah. Benar nggak? Sebentar, gantian dulu kita. Biar ku sinkronkan dua datamu yang menjadi tidak sinkron. Kau bilang Isa berbeda dengan Yesus. Isa memang beda. Sebentar. Ini saya tidak sedang berbicara tentang Nabi Isa. Yesus berbeda. Saya tidak berbicara tentang Nabi Isa. Saya berbicara tentang Yesus yang datang di tengah Bani Israel mengaku sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Anda berbicara mengenai syahadat kan? Saya mengatakan Yesus mengajarkan syahadatain, Isa mengajarkan syahadatain. Maka syahadatain yang diajarkan oleh Yesus, la ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Itu syahadatain. Syahadat Isa. Syahadat Isa gimana? Syahadat Isa alaihissalam. Ya jelas Nabi Isa mengakui, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Mengakui kaumku berarti dia mengakui dirinya rasul yang mengajarkan kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel. Jelas Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 117 kalau nggak salah. Berarti syahadatnya Yesus dengan syahadatnya Isa berbeda. Yesus mengatakan dirinya rasul utusan. Nabi Isa mengatakan dirinya rasul utusan.
Nabi Isa mengajarkan menyembah kepada Allah, Tuhannya dan Tuhannya kaumnya. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya dan juga Tuhannya kaumnya. Yohanes 20, Yesus berkata kepada Maria, Maria, jangan kau sentuh aku, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, dan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Enggak ber. Oke. Apa yang Anda ingin tolak di situ? Apa yang Anda ingin tolak? Apa yang Anda ingin tolak di sana? Apa? Ada. Tuhannya Yesus adalah Elohim. Iya betul. Kan saya sudah bilang. Yesus dan Nabi Isa itu hakikat, itu pribadi yang berbeda. Kan sudah aku bilang. Yesus menyembah Elohim. Isa menyembah Allah. Kan begitu. Isa menyembah Allah, Yesus menyembah Elohim. Dan Yesus tidak menyembah Kristus. Oke, sebentar. Kau bilang tadi ada syahadat Isa, syahadat Yesus. Syahadat Yesus mengakui bahwa la ilaha illallah yang adalah Allah yang kau maksudkan itu adalah Allah SWT. Betul. Tetapi kau bilang tadi beda Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Isa. Karena dia menyebut Elohim, itu kan gelar. Elohim itu kan gelar. Tapi kalau berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi, orang Kristen pun mengaku satu hakikat, bukan dua hakikat, apalagi tiga. Iya kan? Benar kan? Benar Elohim sama dengan Allah, sama dengan Allah SWT. Saya tidak mengatakan itu, tapi sayangnya di dalam kitab jangan abu-abu juga. Saya tidak mengatakan itu, kawan. Jangan pengecut, tegaslah. Saya kok jadi pengecut. Tunjukkan karakter. Kau ingin memaksakan sesuatu yang saya tidak ucapkan. Saya mengatakan bahwa Yesus menyembah Elohim, Nabi Isa menyembah Allah. Ketika berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi, itu adalah hakikat yang satu. Hakikat pencipta langit dan bumi itu tidak dua, tidak tiga. Orang Yahudi menyebutnya Hashem, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Jadi dikatakan Yod-Heh-Vav-He itu Ahad, tunggal. Kami menyebutnya La ilaha illa huwa. Kami menyebutnya itu. Hakikat pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Dialah Tuhan, tak ada yang lain. Lalu yang salah karena orang Israel mengatakan Tuhannya itu Ehad dan Islam mengatakan Tuhannya itu Ehad, lalu kau mengatakan bahwa ya dari segi penyebutannya sama tetapi pribadinya berbeda, kan begitu? Sebutan berbeda, hakikatnya sama. Tuhan itu cuma satu. Masih abu-abu Tidak abu-abu, saya nggak abu-abu. Tuhannya orang Yahudi dikatakan dalam 2 Samuel 7:22, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan Yesus. Tidak serupa dengan manusia. Jangan bawa dulu Yesus, kita membandingkan. Tidak serupa dengan manusia. Antara Elohim dan Bilangan 23 nomor 19, Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke, benar. Ulangan 32 nomor 39, Elohim Maha menghidupkan, Maha mematikan. Yesaya 5 nomor 16, Tuhan Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang salah? Kau belum menjawab pertanyaanku. Apalagi anak bau. Allahnya orang Israel itu apakah Allahnya orang Islam? Kalau dikatakan pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh, tidak. Saya katakan kalau yang datang kepada nggak bisa dong. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Saya sebagai Muslim punya hak untuk menjawab dengan pola keislaman saya. Nggak boleh Anda atur, nggak boleh.
Kalau saya ditanya, apakah Elohim, apakah Allah itu hakikat yang sama? Jawaban saya tegas. Kalau yang dimaksud Elohim itu adalah Dia yang mengutus Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, maka saya katakan itu adalah hakikat yang sama. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang nuzul menjadi manusia kucluk, yang mati ditombak di atas pohon, saya katakan itu berbeda. Tegas saya mengatakan itu. Oke? Paham sampai sini? Boleh dong saya balik nanya? Boleh. Diizinkan. Oke, baik. Oke. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dalam surat Taha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Taha dikatakan begini. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Lalu kemudian dikatakan wahal ataka hadithu Musa isra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bikabasin au ajidu ala nari huda. Ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Kiranya aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api tersebut. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika dia mendatangi tempat itu, Nabi Musa pun dipanggil, ya Musa, inni ana rabbuk. Fakhla'na alaik innaka bilwalidil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya Musa, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 7 nomor 31-32, lalu Nabi Musa diseru, wahai Musa, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub. Inni ana rabbuk fakhla'na alaik innaka bilwalidil muqaddasi tuwa. Jadi Allah di dalam Al-Quran datang kepada Nabi Musa, di dalam kitabmu diceritakan Kisah Para Rasul 7:31-32. Allah Tuhan bukan Allah di situ. Tuhan datang kepada Nabi Musa. Lalu di dalam Keluaran 20 Tuhan datang kepada Nabi Musa. Kami menyebutnya Allah, orang Yahudi menyebutnya Elohim, dan di dalam kitabmu disebut Allah. Pertanyaan saya, kalau Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi itu sama, selayaknya Al-Quran menceritakan Nabi Musa datang sama seperti yang datang kepada Nabi yang ada dalam Al-Quran, yaitu Tuhan yang sama. Allah datang kepada Nabi Musa, Elohim datang kepada Nabi Musa. Pertanyaan saya, apakah Kristus Tuhanmu yang keluar dari lubang kubur itu pernah datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai? Jawab. Yang pertama, kau mengatakan bahwa pernyataan di Al-Quranmu dengan pernyataan di kitab Musa ulangan atau bilangan yang kau bilang tadi sama, sehingga Keluaran bahwa pernyataan di Al-Quran dengan pernyataan di Keluaran sama, menyebabkan Allah Elohim adalah Allahnya SWT. Lalu kau bilang Kristus itu bukan Allah Elohim. Bukan begitu. Allah datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Benar, bertemu dengan Musa, Elohim dengan Allah di Gunung Sinai. Datang kepada Nabi Musa
di Gunung Sinai. Pertanyaan saya, apakah Kristus Tuhanmu yang keluar dari lubang kubur itu juga datang kepada Nabi Musa? Oh iya, yang berhadapan dengan Nabi Musa di Gunung Sinai itu adalah Kristus. Yang berhadap, biar ku pertegas sama sekali lagi dengan tegas. Yang berhadapan muka, berbicara dengan muka langsung dengan Musa di Gunung Sinai adalah Yesus pra-kelahirannya. Come on, kalau sejak kapan anak Maria lebih tua daripada Maria sendiri? Kalau dia kemanusiaan Yesus, nggak apa-apa, ketawa lah. Sejak kapan Yesus lebih tua daripada ibu kandungnya sendiri? Sejak kapan? Oke, biar ku jawab. Kejadian yang terjadi di Bukit Sinai itu di abad 14 sebelum Masehi. Yesus lahir di abad pertama Masehi. Kan ku bilang pra-inkarnasi sebelum Salome. Kalau itu pola yang kamu bawa, maka Bom-bom pun bisa kau imani. Bom-bom pernah datang kepada Musa di Gunung Sinai. Pra-eksistensi menjadi manusia gendut mata bola. Boleh. Kalau cuma pola kayak begitu, itu namanya dompala. Itu cuman imani saja kawanku. Itu cuman imani saja. Kalau kami jelas, ini ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Jelas itu. Allah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, wahai Nabi Musa. Nah, Tuhannya Bani Israel di kitab Keluaran 20 itu jelas. Tuhannya Nabi Musa datang, Elohim datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa cuma satu. Diceritakan dulu Al-Quranku, maka kau harus jawab dalam kitab Keluaran. Muncul pertanyaan kemudian, pernahkah Kristus datang kepada Musa di Gunung Sinai? Jawab. Sebentar. Kan udah jawab. Kau menangkal jawabanku nggak salah, tapi kau harus mana dalilnya? Butuh dalil. Aku butuh dalil. Kristus datang kepada Musa di Gunung Sinai itu tertulis di mana? Sebentar. Kalau kau tidak percaya dengan jawabanku itu, maka enggak, saya butuh dalil. Dalilnya mana mungkin Kristus itu, kata-kata Kristus ada 2000 tahun yang lalu. Bentar, maka sebentar. Bukan cuman Kristus. Mana mungkin anak Maria lebih tua daripada Maria? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok besar engkau akan dituhankan. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Mana mungkin? Inilah gunanya akal. Makanya kalau Anda menolak Tuhannya umat Islam berbeda dengan Tuhannya Yahudi, itu bullshit. Kenapa Al-Quran mengatakan ini ana rabbuk ya Musa, ini ana rabbuka wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Sama Keluaran 20. Tuhan berbicara kepada Musa. Dan apa yang tertuang di dalam Keluaran 20 ini dikembalikan juga, menguatkan di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 31-32. Tuhan datang kepada Nabi Musa. Pertanyaan saya, apakah Kristus datang kepada Musa di Gunung Sinai? Apa jawaban saudara?
anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, besar kelak kau akan dituhankan. Pikirlah itu, renungkanlah itu saudaraku. Islam datang meluruskan kalian dari pola akidah yang miring melenceng. Inilah kalau kau anakku, kasih orang berbicara. Nggak kasih kesempatan sama lawan bicaranya. Ya silakan, saya butuh dalil. Janganlah 1, 2, 3, silakan. Dalil, saya butuh dalil, silakan. Bentar, Darel, lu sebelum bertanya tap layar dulu sampai 100 rel. Tap layar dulu. Iya, so. Kalau kok Al-Quran karena dibuat di abad ke-7, besar kemungkinan mengambil tulisan dari buku sebelumnya, dimasukkan ke dalam Al-Quran sehingga mendapatkan hasil yang hampir sempurna sama. Karena apa? Kitab itu sudah ada, hanya jiplak saja, lalu itu kau gunakan sebagai dasarmu, itu sangat memalukan. Ini ngomong apa? Ini botol Yakult, satu ini botol Yakult, ngomong apa? Jadi kalau saya minta dalil, menutup kemungkinan Kristus bahwa datang Al-Quran kepada itu menjiplak daripada tulisan sebelumnya di Gunung Sinai. Iya, dalil. Ada di Al-Quran. Dalil. Bahkan pengakuan para cendekiawan pun mengatakan dalil. Hampir 75% tulisan di Alkitab itu ada di Al-Quran. Dalil. Maka berpotensi Al-Quran itu meniru-niru, dalil Kristus datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai mana? Gak ada paman. Gak ada. Berarti yang tidak sama dengan Tuhannya Bani Israel itu Kristen. Karena tidak mungkin anak Maria lebih tua dari Maria. Saya jelaskan kepada saudara. Izinkan saya 1 sampai 1 jam. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in akamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Al-Quran menerangkan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Allah mengangkat 12 pemimpin dari Bani Israel. Allah berfirman kepada Bani Israel, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Sungguh jika kamu tunduk beribadah kepada aku, sujud, menunaikan kemudian tugas-tugasmu kepada si miskin, serta beriman kepada utusan-utusanku, nabi-nabiku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Akan tetapi barang siapa di antara kamu wahai Bani Israel kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi Allah memang pernah memilih Bani Israel. Allah pernah berfirman kepada Bani Israel melalui nabi-nabi yang datang kepada mereka. Jadi kalau hari ini Nabi Muhammad datang menerima wahyu
dari sang sumber yang pernah menjadi sumber dari nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel, dan ajarannya itu ada kemiripan, itu disebabkan karena berasal dari pabrik yang sama. Pabrik yang tidak sama itu Tuhan turun ke bumi jadi bayi. Itu nggak berasal dari pabrik yang sama. Utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu pabrik yang berbeda. Firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah. Itu bukan membawa manusia pada keselamatan. Itu adalah apa? Ajaran yang berasal dari pabrik yang tidak sama. Syukran Abanda Afida. Barakallahu fikum. Jadi ini yang harus Anda pahami. Kalau berbicara mengenai Islam, itu kami sudah tamat. Fabinaqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka bangsa yang tadinya aku pilih, kata Allah, melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka gemar mengubah firmanku dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kuperingatkan kepada mereka. Engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang akan tidak berkhianat. Maka maafkanlah, kata Allah, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan mereka dan biarkan saja mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa minal ladzina qalu inna nasara asna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kami peringatkan kepada mereka. Maka aku timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak aku akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab yang dulu adalah umat pilihanku, yang aku utamakan dari bangsa yang lain pada zamannya, yang aku berikan nabi, aku berikan ketetapan, aku berikan kitab, lalu kemudian ingkar kepada aku. Hari ini aku telah mengutus Rasulku Nabi Muhammad kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'isnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah aku Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu juga aku Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyukhlikal masih ibnu maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhan pencipta langit dan bumi adalah manusia yang dilahirkan oleh Maryam. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi Allah ketika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Rentetan nabi yang diutus kepada Bani Israel ditolak oleh Bani Israel sampai kepada zaman akhir, kepada mereka kejayaan yang diberikan kesempatan akhir kepada mereka. Diutusnya seorang Mesias yang lahir tanpa ayah pun ditolak. Penolakannya membuahkan sebuah hasil.
Penolakannya membuahkan sebuah buah, yaitu agama Kristen. Agama yang berdiri di atas penolakan kaum Farisi terhadap datangnya Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Lahirlah Kristen. Lalu kemudian Allah ingin menyelamatkan manusia dari ajaran Kristen ini, maka Allah mengutus kemudian baginda Rasul Muhammad SAW agar manusia seluruhnya hendak menjadi Kristen. Sebab kalau menjadi Kristen, maka seluruh manusia akan diusir oleh Nabi Isa alaihissalam, dan itu juga dituangkan di dalam Bible. Yesus mengusir orang-orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermukjizat, tertuang di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Maka wahai saudaraku Kristen, dengarkanlah. Kalau kalian ingin tidak diusir, kalian tidak ingin diusir ke neraka, maka tinggalkan. Jangan sampai Anda menyesal. Sekira begitu sebagai penutup dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan diambil alih oleh guru-guru saya yang ada di sini. Mohon maaf ketika ada kata kepada saudara Kristen. Tujuan saya hanya ingin memberikan peringatan saja. La ikraha fiddin. Saya tidak memaksakan Anda percaya akan apa yang saya sampaikan, tapi saya hanya menghimbau, silakan pelajari Bible dengan baik. Ingat, di Bible Anda itu ada kabar-kabar baik, di Bible Anda itu ada informasi-informasi yang baik, di Bible Anda itu ada kisah-kisah yang baik, ada peristiwa-peristiwa yang baik, yang manakala Anda mempercayainya, manakala Anda menelaahnya dengan akal, insya Allah akan mengantarkan Anda kepada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada Bang Jul, Bang Handi, Ustadz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tangga Nathan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, bro. Ya, monggo lanjutkan. Ya, ini Billy Muslim apa Kristen? Billy, nggak ada suara moderator. Nathan ini yang tadi udah nggak percaya Yesus Tuhan lagi ya, Nathan. Suara saya ada ya? Apa nggak ada ini? Oh, kabur. Nggak ada, Kang. Nggak ada suaranya. Nah, ini baru kedengeran. Nah, ini baru kedengeran ada. Itu, Enggak sih. Aduh, oi, Tangga. Terguncang dia. Iya, Bang. Penyembah Kristus palsu, silakan. Abang menghujat itu. Kok menghujat? Kan emang benar kalian itu menyembah Kristus palsu. Ada datanya. Kan benar abang menghujat. Kok menghujat? Oh, berarti Bible yang menghujat ya? Hah? Bible yang menghujat Kristen berarti ya? Ya, apa yang mau kita diskusikan ini, Bang? Ini coba Ustadz Alif buktikan kalau Kristen itu menyembah Kristus palsu, Tad. Sederhana sekali. Masalahnya ini Mas Tanggang ini masih sanggup diskusi, Bang? Sanggup, Bang. Tapi dia baru 2 botol. Harus mengaku dulu, Bang. Tuaknya, Tad. Saya baru Kristen. 2 botol. Baru 2 botol dia minum tuaknya, belum 5 botol. Jadi masih sanggup. Gak boleh, Bang, itu fitnah, itu dosa, Bang. Ajaran siapa yang gak mengikuti? Ajaran Paulus. Oh, pantas. Pantas lah. Oh, pantas lah. Iya, pantas lah. Pantas lah gitu, ajaran Paulus. Gini Pak Ali. Fitnah itu kan dosa. Waktunya hiburan, teman-teman. Oke. Bukan hiburan itu, Pak. Kesesatan. Mau bilang pantas lah juga lagi saya. Oke, lanjut. Enggak, Bang Tanggang kan gini maksudnya. Saya Pak Ali, abang mendukungnya kan. Nah, abang sendiri bilang pantas lah ajaran Paulus begitu katanya. Iya, dia kan dia intermezzo. Iya, udah. Dia intermezzo tadi ya, memecahkan dulu suasana. Soalnya tadi dia mengaku ajaran Paulus saja dia udah bohong, Bang. Abang mendukungnya. Ya, abang malah bilang pantas lah ajaran Paulus. Ya sudah, benar. Yang pantas itu
bohongnya itu. Iya, yang karena mengikuti Paulus ajaran. Yang pantas itu bohongnya. Iya, ajaran Paulus ya. Maksudnya nanti kalau saya bilang pantaslah kamu, nanti kan. Jadi udah kita lanjut diskusinya, Bang. Biar penonton yang menilai, orang yang di bawah ini. Kita mulai dulu. Ajaran yang kalian ikuti itu seperti apa, kan itu bisa dinilai dari cara-cara kita berdiskusi, dari adabnya. Oke, kita lanjut, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Ketika tadi ditanyakan, buktikan kalau mengikuti Kristus palsu, itu sudah berapa kali kita sudah berapa kali kita bahas. Ketika Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian, itu pun sudah kalimat yang sangat telak sebenarnya yang diucapkan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Itu kalimat yang sangat telak itu. Kalaulah Yesus mengatakan tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan, artinya selama ini kalian berseru kepada Yesus, itu bukan Yesus yang asli. Yang karena tidak Yesus yang asli itu pembuat kejahatan, Bang. Iya, mengaku-ngaku membawa-bawa nama Yesus. Lah itu kan? Ya itulah. Untuk hal-hal yang tidak benar. Lah itu betul. Iya. Lah iya, siapa pelakunya? Ketika Yesus yang asli, yang diutus untuk Bani Israel sebagai utusan Tuhan, berkata kepada orang-orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, lalu Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Di situ orang itu melakukan mukjizat, bernubuat, ngusir setan pakai nama Yesus. Yesus tidak mengenalnya, tapi kalian tetap bisa mengusir setan. Kalau begitu, Kristus yang mana yang membantu kalian ketika kalian mengusir setan? Kristen itu, Bang Alif, di pengakuan Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Sudah, nggak usah digali-gali yang lain. Ya sudah. Dari sebuah kisah berhenti di situ. Oke. Setuju. Itulah yang menguatkan keimanan kami. Kalaupun Pak Ustadz menggali ini itu segala macam, di mana Yesus mengaku Tuhan itu, keimanan Kristen itu berhenti di pengakuan Yesus. Aku adalah jalan kebenaran dan aku akan kembali. Kalian pun mengimani itu, dia yang akan datang. Tapi bukan, keimanan kami itu bukan untuk membunuh babi-babi, bukan. Ya, gimana bukan membunuh babi-babi? Jangankan dibunuh, sambil dimakan sama kalian mah. Bukan hanya dibunuh babinya, dimakan juga, disantap jadi hidangan. Iya itu. Gimana bukan membunuh nabi? Nih ya, sebenarnya kitab Anda ketika dikatakan oleh Yesus. Nih, ini terjemahan ketika dikatakan Yesus, aku adalah jalan hidup dan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, udah nggak bisa lagi. Saya langsung pakai data ya. Itu udah mematahkan segalanya, Bang. Yang tertulis mari kita lihat bagaimana caranya terpatahkan. Ini ada beberapa terjemahan kitab Anda ya. Saya tampilkan. Di sini dikatakan apa? Sebenarnya kalau teman-teman Kristen membaca terjemahan secara lengkap beberapa versi, itu saling melengkapi sehingga terjadilah di situ makna yang sangat indah. Kata Yesus, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu maksudnya. Teman-teman Kristen itu korban terjemahan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, malah dituhankan. Maksudnya dia itu jalan untuk mengenal Tuhan. Melalui dialah orang-orang itu mengenal Tuhan. Dan bagaimana caranya bisa kembali kepada Tuhan sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus. Itu maksud dari ucapan Yesus. Makanya di sini dikatakan, coba kitab Anda itu ada beberapa terjemahan. Minimal kau baca, lalu kau simpulkan dari semua itu. Dia itu jalan untuk mengenal Tuhan. Bagaimana orang-orang itu bisa sampai kepada Tuhan kalau tidak mengenal siapa pengajarnya yang sebagai jalan dia itu. Di situ kata Yesus maksudnya. Ini yang bermasalah teman-teman Kristen itu, pengakuan Yesus sebagai jalan untuk mengenal Tuhan dan sebagai pembawa kabar kebenaran, tapi diimani sebagai Tuhan. Ada tukang pos bawa surat cinta dari pacar Anda,
Dia mengatakan demikian, malah kau katakan I love you too sama tukang pos. Itu salahmu. Padahal dia tuh tukang pos itu cuma membawakan pesan. Parah kali kau ini. Di ayat berapa Bang bacakan tadi itu Bang? Kau sendiri. Tadi kau bilang Yesus akulah jalan. Ini aku bantu bacain dalilnya. Iya, coba Abang bacakan di bahasa Inggris Bang. Alamak. Yang kau tadi baca apa? Loh gini Bang, sama kalau Abang baca, kalau pengertian Tuhan itu dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Inggris apa? Kau sendiri sudah bawa dalil ini. Bang, enggak dengerin. Abang tadi mempermasalahkan terjemahannya. Bukan mempermasalahkan, saya baca lebih komprehensif di sini, baca lebih sempurna. Bagaimana memahami maksud dari kalimat Yesus? Toh ini yang mengimani juga Kristen. Maksudnya di sini katakan apa? Akulah jalan untuk mengenal Tuhan. Ini nih, BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Di sini dikatakan maksudnya Yesus itu sebagai jalan untuk mengenal Tuhan. Ya memang benar. Dia itu membimbing orang dari domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Kan Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Atau di ayatnya dikatakan, aku diutus hanya untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Mereka kalangan Bani Israel itu sudah tersesat dari jalan Tuhan. Makanya dia datang sebagai jalan, penunjuk jalan kebenaran, agar bisa kembali kepada jalan Tuhan. Nah, untuk orang Kristen di luar Bani Israel, yang jalan ini yang dituhankan. Untuk Yesus dan murid-muridnya, Tuhannya itu adalah yang mengutus Yesus. Itulah perbedaannya. Iman Anda dengan imannya Yesus. Dan juga murid-murid Yesus. Gitu. Paham ya? Itu perkataan Yesus. Jelas paham lah Bang. Justru apa yang tidak paham? Ya udah, akulah jalan. Oke, kalau gitu saya baca ulang contoh ya, bagaimana Anda paham atau tidak. Paham lah maknanya ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sambil maknai Bang. Ya, sambil dimaknai ya. Lagi baca, sabarlah kenapa. Iya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya, yang Tuhan ini yang jalan atau tujuan? Jalan kebenaran Bang, jalan kebenaran. Iya, Yesus itu jalan, udah tahu. Tak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, yang dituju ini Bapa atau jalan? Udah Bang simak tadi. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Gurunda, gua kebagian yang model kayak gini lagi. Aduh, seharian. Sedih. Seharian gimana maksudnya? Abang yang pertanyaan saya. Iya. Yang Tuhan. Pertanyaan saya. Bilang aja lah yang diakui Tuhan. Ya simpel aja. Kau ngomong dulu lah. Iya maksudnya Bang. Maksud dari pertanyaan abang itu apa? Apa ada yang nggak setuju di pikiran abang pengakuan Yesus itu gitu? Di situ Yesus sebagai jalan, lalu ada Bapa sebagai yang dituju, kan gitu bunyi ayatnya. Ya iyalah Bang. Nah, saya tanya, yang Tuhan yang hakiki itu, Tuhan yang sebenarnya itu, yang dituju yang disebut Bapa atau yang jadi jalan? Jalan menuju Bapa. Kang, mendingan saya mayar akang 500.000 daripada diskusi jadi nggak manukia Kang. Sanggup Ya nggak sanggup lah, orang abang memahaminya nggak bisa. Mualai mau waras. Bukan nggak waras, abang nggak bisa memaknainya. Bentar, teman-teman ya, tolong di tap-tap, diposting ulang dan di share ya, buat teman-teman yang di YouTube juga, yang di Zulkifli Mabas, yang di Bang Handi Celebes Official, dan di Panglima Apologet Islam, ya. Debat ini atau diskusi ini disiarkan langsung oleh beberapa channel YouTube dan disponsori oleh Paramek, obat sakit
kepala. Silakan yang mau paramek ada di keranjang warna ungu ya, keranjang warna ungu sama warna pink ya. Silakan di order ya dari sekarang. Silakan. Daripada pusing aing lieur sia belum sia ontohot barokokok sia. Udah dibacain dalilnya, dijelaskan bahkan keterangannya itu bagaimana terjemahan yang lain menjelaskan. Dia sendiri yang bawa ayat ke situ. Ditanya nggak ada nyambungnya. Beneran Kang? Emang mesti mendingan isuk transfer ke Akang aing daripada suruh ngadepin dia setengah jam. Berusaha menipu dengan cara pura-pura menjadi pintar.